Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Oke, Ustazah doakan semoga kita hari ini selalu bahagia, sehat selalu, dirahmati Allah setiap saatnya. Ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN dengan tema keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas keberagaman sosial dan budaya di Indonesia dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Kemudian, menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, kali ini Ustazah hanya menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama saja, yaitu menjelaskan pengertian keberagaman sosial, budaya, dan organisasi sosial budaya di Indonesia. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang keberagaman sosial di Indonesia. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosialnya. Keberagaman sosial itu artinya apa sih? Ya, artinya adalah masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan mata pencarian. Nah, masyarakat Indonesia mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dan tentunya setiap pulau memiliki penduduk dengan suku, agama, dan mata pencarian yang berbeda-beda. Anak-anak, keberagaman sosial termasuk kekayaan bangsa. Dan sudah semestinya kita harus banggakan. Kalian tahu tidak, Nak, bahwa bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat loh di dunia. Iya. Yang mendiami ribuan pulau dan mempunyai kekayaan yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita harus menyikapi keberagaman sosial dengan bijaksana agar tidak terjadi perpecahan. Nah, apa aja sih contoh keberagaman sosial di Indonesia itu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada keberagaman suku. Oke, anak-anak, kondisi Indonesia berupa negara kepulauan membuat masyarakatnya hidup berkelompok dan berdasarkan pulau tempat tinggalnya. Nah, kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuk suatu apa sayang? Suku bangsa. Nah, apa itu suku bangsa? Oke, suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Bahkan, menurut penelitian M.A. Jaspan pada tahun 1959 menyatakan beliau bahwa Indonesia itu memiliki 366 suku bangsa. Masya Allah, banyak sekali ya nak ya. Oke, contoh suku bangsa yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah suku Jawa. Nah, suku Jawa ini memiliki ciri fisiknya seperti memiliki kulit berwarna sawo matang, terus mempunyai logat bicara yang khusus, terus adat istiadatnya yang khas sekali ya.
Oke. Nah, kesamaan-kesamaan inilah yang membentuk identitas suku Jawa. Seperti itu. Sama, suku-suku yang lain juga memiliki ciri khas fisik masing-masing. Seperti itu ya, Nak ya. Selain suku Jawa, suku bangsa lain yang ada di Indonesia antara lain ada suku Bali, suku Toraja, terakhir yang kita suka lihat tuh di TV-TV ya banyak sekali tuh apa? Suku apa? Suku Asmat. Oke. Nah, anak-anak, di Indonesia ada juga suku bangsa Tionghoa yang tidak murni berasal dari Indonesia, melainkan dari negeri Tiongkok. Namun, suku Tionghoa saat ini telah menjadi bagian dari keberagaman sosial di Indonesia. Anak-anak ustazah, perbedaan yang dimiliki masing-masing suku harus kita sikapi sebagai keberagaman yang indah. Meskipun memiliki perbedaan, setiap suku harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, dengan demikian kita bisa menghindari terjadinya perpecahan bangsa. Gimana tadi? Bagaimana cara menghindari terjadinya perpecahan bangsa? Oke, salah satunya yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu keberagaman agama. Nah, untuk membahas keberagaman agama ini kita sudah belajar bahkan dari TK ya. Keberagaman agama itu, oke? Keberagaman itu artinya apa sih? Oke, bermacam-macam ya. Macam-macam suku, macam-macam tadi kalau kita udah bahas depan tadi macam-macam suku ya. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja keberagaman agama di Indonesia. Oke, di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke. Nah, anak-anak, setiap penduduk diberikan kebebasan untuk menganut dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Antara penganut agama satu dengan yang lainnya harus saling menghormati dan saling menghargai. Oke, salah satu sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia adalah sikap toleransi. Nah, apa sih toleransi itu? Kalian udah tahu tentunya ya. Oke, toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Nah, itu ya, Nak ya. Oke, toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Oke, toleransi ditunjukkan dengan cara saling menghormati. Gitu ya, Nak ya. Saling menghormati adanya keberagaman tersebut. Seperti itu. Ustazah, apa sih tujuan dari sikap toleransi itu? Oke, sikap toleransi itu bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Oke, tujuannya saya ulangin sekali lagi, bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Oke, anak-anak. Nah, toleransi beragama dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Contoh misalnya, ketika kalian memiliki teman yang berbeda agama dan suku denganmu, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama yaitu bertemanlah dengan mereka tanpa membedakan suku dan agamanya. Oke, kemudian saat ada teman yang beribadah, kita harus menghormatinya. Kita tidak boleh mengganggu atau membuat kebisingan saat ada teman berbeda agama yang sedang beribadah. Nah, dengan demikian, saat kita beribadah, mereka akan bersikap sama terhadap kita. Itu contohnya ya. Oke. Nah, anak-anak, kemudian yang ketiga kita akan membahas keberagaman mata pencaharian. Oke. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari disebut dengan mata pencaharian. Jadi kalau misalkan apa itu mata pencaharian?
Oke, apa tadi? Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Oke. Jenis mata pencaharian penduduk di Indonesia memiliki wilayah yang berbeda-beda, Nak. Biasanya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Seperti yang kita bahas di semester 1 kemarin, ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Oke, kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan penduduk di setiap wilayah memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Kalian tentu masih ingat kan, masyarakat di dataran tinggi biasanya memiliki apa mata pencariannya? Apa? Oke, yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, itulah mata pencarian masyarakat di dataran tinggi. Nah, kalau mata pencarian masyarakat di dataran rendah apa, Nak? Ayo, masih ingat nggak? Iya, ya. Contohnya adalah pekerja kantoran, pekerja pabrik, ada yang pedagang, seperti itu, ya. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, biasanya pekerjaannya apa, Nak? Iya, betul sekali. Nelayan, ya. Terus juga ada petani garam, seperti itu. Nah, anak-anak, dengan demikian, perbedaan mata pencaharian di setiap wilayah membuat setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Misalnya, masyarakat di daerah dataran tinggi dapat memperoleh ikan dari masyarakat pesisir, dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan mata pencaharian pun membuat mereka saling bekerja sama. Misalnya, petani dapat bekerja sama dengan pedagang untuk menyalurkan hasil pertanian mereka kepada konsumen. Oke, kebutuhan setiap penduduk dapat terpenuhi berkat kerjasama seperti ini. Oke, itu ya, Nak, ya. Jadi tadi kita udah membahas keberagaman sosial di Indonesia. Ada apa aja saat tadi? Keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman mata pencaharian. Oke, yang kita bahas hari ini cukup itu dulu. Nanti pembahasan selanjutnya akan kita sambung minggu depan. Oke, itu saja dari Ustazah Khadijah. Pesan Ustazah seperti biasa, teruslah bersemangat dalam berbuat kebaikan, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.